Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jenny Budiarti dari kelas manajemen 22C dengan NPM 224111163. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar, makna, dan model kepemimpinan. Konsep dasar kepemimpinan. Menurut Cik, kepemimpinan adalah menginspirasi orang lain untuk mengejar visi sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dan menjadi upaya bersama, visi bersama, dan juga kesuksesan bersama. Ada banyak tipe dalam kepemimpinan, makna wajar jika ada banyak pula faktor yang mempengaruhi tipe kepemimpinan setiap individu. Ada faktor internal maupun eksternal. Faktor internal berkaitan dengan bakat, kepribadian, juga kecerdasan seseorang, sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan inspirasi, motivasi, latihan, ambisi, dan pembelajaran. Oleh karena itu, tidak ada konsep kepemimpinan yang bisa ditetapkan secara sempurna. Hal ini karena setiap manusia memiliki kepribadian yang berbeda satu dengan yang lainnya. Kepemimpinan akan berjalan sesuai dengan karakter yang dibawa individu tersebut saat menjadi seseorang pemimpin. Pendekatan kepemimpinan. Ada beberapa pendekatan kepemimpinan yaitu yang harus dipahami. Jadi apa saja? 1. Pendekatan sifat. Pendekatan sifat berkaitan dengan pemikiran bahwa kepemimpinan tidak bisa dibuat, tetapi bisa dilahirkan. Artinya, karakter kepemimpinan tidak dapat diperoleh dengan belajar maupun latihan, namun merupakan sifat yang memang menurun dari anggota keluarga. Beberapa ahli berpendapat bahwa seorang pemimpin harus memiliki sifat-sifat yang baik. Pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku ada hubungannya dengan keberhasilan atau kegagalan seorang pemimpin berdasarkan secara bersikap dan bertindak. Gaya bersikap ini diantaranya cara seseorang memberi perintah, memberikan tugas pada karyawan, cara berkomunikasi, cara bertanya, cara mengambil keputusan, cara memberikan dorongan, semangat kerja, dan sebagainya. Apabila seseorang pemimpin memiliki sifat yang keras dan ingin mementingkan dirinya sendiri, maka ini dinamakan kepemimpinan yang otoriter. Sebaliknya, pemimpin yang demokratis merupakan pemimpin yang mampu menghargai pendapat karyawan, menganalisa permasalahan, memberikan motivasi, memiliki rasa empati, dan lain-lain. Pendekatan kontingensi. Pendekatan kontingensi ini berkaitan dengan pandangan situasional, bagaimana seseorang pemimpin berkreasi terhadap permasalahannya, karena kepemimpinan ini sangat bervariasi dan situasinya pun akan berbeda. Setiap organisasi biasanya memiliki keunikan dan setiap situasi juga harus dihadapkan dengan gaya kepemimpinan yang tersendiri. Peran pemimpin, memberikan visi. Memberikan visi kepada seluruh karyawan merupakan hal yang sangat penting. Tanpa mengetahui visi Anda sebagai seorang pemimpin, mustahil mereka akan ikut serta untuk mewujudkan misi tersebut saat para karyawan mengetahui visi Anda, karena akan lebih mudah untuk membantu membangun kesuksesan yang ingin dicapai. Menetapkan struktur organisasi dan menentukan komunikasi yang efektif. Penting untuk menyiapkan struktur organisasi dengan jelas serta peran masing-masing karyawan dalam perusahaan Anda. Dengan adanya hal ini, para karyawan sudah tahu harus melapor kemana jika sedang mengalami kendala. Lengkapi dan fasilitasi pula para karyawan dengan alat komunikasi yang memudahkan terjalinnya komunikasi internal dalam perusahaan. Banyak cara yang bisa digunakan untuk memudahkan karyawan berkomunikasi, mulai dari menggunakan email maupun dengan mengadakan rapat bersama karyawan. Menjadi role model sebagai contoh yang baik. Peran kepemimpinan sangat penting untuk menunjukkan pribadi yang lebih baik di hadapan karyawan. Jika Anda menunjukkan sikap yang tidak ramah, kurang disiplin, menunda keputusan, tidak menjadi pendengar yang baik bagi karyawan, ini akan membuat Anda tidak dihormati sebagai pemimpin oleh para karyawan. Maka dari itu, penting untuk menunjukkan sikap yang baik kepada karyawan sehingga dapat menjadi contoh untuk mereka, menginspirasi dan memotivasi. Pemimpin yang baik tidak hanya orang yang selalu memberikan perintah kepada karyawannya. Pemimpin yang baik justru mampu menginspirasi dan memberikan motivasi terhadap karyawan. Pemimpin yang sukses mampu memberikan inspirasi dan motivasi semua yang berada di bawah kepemimpinannya dengan cara memberikan informasi yang akurat kepada anggota tim, menghargai setiap keberhasilan yang dilakukan oleh karyawan, dan juga memberikan contoh yang baik kepada mereka. Pengelolaan dan waktu yang kerja yang sistematis.
Menjadi pemimpin artinya bisa memberi contoh bagaimana bekerja dengan melakukan manajemen waktu yang efektif, sehingga ada lebih baik pekerjaan yang bisa diselesaikan. Jangan sampai Anda menghabiskan waktu hanya untuk menangani masalah, ajaklah seluruh tim berbagi ide ataupun berpendapat agar solusi dari masalah tersebut. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.